Salam jumpa kembali saudaraku, bersama saya Pak Adit. Saudaraku, pernah nggak Anda berpikir memperhatikan hari, rasanya baru tadi pagi kita melihat matahari di ufuk timur, sekarang sudah terik mentari di atas kepala, sebentar lagi tak terasa hari sudah mulai tenggelam. Kalau kita perhatikan, waktu itu begitu cepatnya berlalu. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudaraku. Kita rasanya baru kemarin sore jadi anak-anak, bercanda ria. Sekarang kita tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan sebentar lagi kita sudah menua, sudah harus pulang kembali. Tetapi apa yang paling penting dari semua itu? Ada satu hal yang pasti, ketika kita hidup di dunia ini, ada satu hal yang pasti, yaitu kematian. Kenapa hari ini Pak Adit membahas tentang kematian? Karena memang hal ini sudah pasti. Ketika seseorang hidup di dunia ini, satu hal yang pasti yaitu kematian. Walaupun sebenarnya kematian itu tidak ada, tetapi pindah alam. Biar enak, gampang diterjemahkan ya, sebut saja kematian. Tapi banyak yang Pak Adit lihat, ketika seseorang sudah mengalami yang namanya kematian, di sana mereka bingung. Bingungnya kenapa? Bingung kemana arahnya setelah kematian. Karena apa? Ketika kita hidup di dunia ini, satu hal yang pasti harusnya kita pelajari, yaitu belajar tentang kematian. Karena ini ilmu pasti, kita ini pasti akan mati. Kita akan pasti pindah alam dari sini. Nah, banyak orang itu yang setelah kematian baru bingung. Di situ Pak Adit banyak melihat roh yang terjebak. Terjebaknya karena apa? Karena bingung. Setelah mati, siapa yang harus diikuti? Jalan mana yang harus kita lalui? Akhirnya bingunglah dia. Gitu. Ke nirwana tidak, ke neraka juga tidak. Terjebaklah mereka di antara dua alam, yaitu alam skala dan alam niskala, alam nyata dan tidak nyata. Mereka terjebak di antara semua itu. Lalu apa sebenarnya penyebab roh itu sampai terjebak ketika kita sudah kembali ke alam niskala? Nah, penyebabnya hanya satu. Ketika kita hidup di dunia ini, kita salah mencintai. Kenapa salah mencintai? Misal, ketika dia hidup, dia ini selalu hanya memupuk harta di dalam hidupnya. Maka kelak ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak akan kembali ke nirwana. Karena apa? Masih kemelekatannya yang sangat luar biasa. Dia kelak akan menjadi budak harta. Memang seperti itu. Karena apa? Yang dia cintai semasa hidupnya adalah uang, adalah hartanya. Kelak ketika dia kembali ke alam kematian, setelah di alam ini, maka dia akan kembali lagi. Harusnya dia pergi ke nirwana, dia turun lagi ke bumi. Dia terikat, dia takut kehilangan dengan harta-hartanya itu. Begitu pula dengan orang yang lebih mencintai istrinya, anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ketika dia kembali, ketika dia melangkah pergi dari alam dunia ini menuju alam niskala atau alam goib, seharusnya dia di situ sudah melangkah, ada tangga yang harusnya dia lihat. Tetapi dalam faktanya beda. Dia akan kembali lagi. Karena apa? Karena ada suatu ikatan yang belum bisa dilepaskan. Bukankah moksa itu adalah melepaskan diri dari semua belenggu ikatan keduniawian? Barulah kita bisa mencapai yang namanya moksa. Kalau kita terikat dengan sosok, dengan benda dan lain sebagainya, maka kita akan kembali kepada semua itu. Yang suka harta ya kembali kepada hartanya, menjadi budak harta. Yang suka lebih mencintai istrinya, dia akan otomatis kembali kepada istrinya. Ini banyak yang seperti ini, gitu. Banyak faktanya. Buktinya apa? Ketika suaminya meninggal, coba lihat, bagi orang yang mampu melihat, bagi saudaraku yang mampu melihat, pasti suaminya ngikut kemanapun dia pergi, pasti diikuti istrinya ini, gitu. Dan begitu pula ketika suaminya yang pergi duluan, si istri ini ada, gitulah. Hanya orang-orang tertentu lah yang mampu melihat semua ini, kan gitu. Tapi dia ada ngikuti. Seharusnya bukan itu tempatnya dia. Ketika semua ikatan ini sudah terlepas, maka dia akan kembali kepada Sang Pencipta.
kembali kepada yang Brahman, moksa. Karena ikatan ini yang membuat orang itu tidak bisa moksa. Coba renungkan itu.